teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa. Baik Pak, Alhamdulillah. Gimana UTS-nya? Ada yang kesulitan kah? Atau ada yang bingung kah? Atau mungkin dikerjainya secara satu malam? Oke, selamat pagi. Maaf, baru bisa masuk. Kebetulan ada kendala di teknis di SIM-nya sendiri. Langsung aja ya, saya buka slide pertemuan ke-9. Untuk slide-nya sudah ada di e-learning. Kalian bisa download di e-learning dengan akunnya kalian masing-masing, seperti itu. Atau bisa di-share ke temannya masing-masing. Di sini saya meneruskan tentang perulangan di sekitar 3 minggu yang lalu. Yang terakhir adalah masalah for ya, waktu itu ya. Di sini coba saya jelaskan tentang while. While ini ada dua, while yang bentuknya biasa, kemudian ada yang bentuknya do while. Kalau while yang biasa ini seperti ini. Jadi while ini sebenarnya ada 3 syarat. Atau perulangan ini sebenarnya ada 3 syarat yang menjadikan perulangan itu bisa dilakukan atau bisa dipenuhi oleh program tersebut. Ya, pertama adalah kondisi awal perulangan, kemudian kondisi pada saat perulangan, dan yang terakhir adalah kondisi di akhir perulangan tersebut. Nanti saya akan jelaskan while di terakhir sesinya ini. Nah, perulangan while ini kalau bentuk umumnya seperti ini. While do, ya seperti ini, while kondisinya do. Nanti akan saya jelaskan tentang do while. Kemudian ada kondisi di aksinya, kemudian ada mengakhiri dari while tersebut. Yang seperti ini ya, saya jelaskan di sini. Kondisi di saat awal perulangan, kemudian kondisi pada saat perulangan, dan di akhir perulangan. Ini seperti ini kondisi umumnya, seperti ini. Kemudian sebelum memasuki badan pengulangan, kondisi tersebut diperiksa terlebih dahulu. Apakah masih bisa memenuhi secara benar atau tidak memenuhi, maksudnya adalah salah. Nah, kenapa kita bisa memeriksa dahulu? Karena kondisi di awal di sini, kalau kondisinya bisa dilakukan, berarti terpenuhi dengan benar. Tetapi jika tidak, maka dia akan kembali lagi dengan kondisi yang awal tersebut. Nah, seperti itu kondisinya. Aksinya dikerjakan berulang kali selama kondisinya masih benar. Maksudnya bersifat true. Jika kondisinya salah, maka akan menjadi pengulangan yang tidak akan dimasuki, berarti pengulangan selesai. Bisa terjadi selesai atau terjadi pengulangan kembali kondisi awal tersebut. Dalam perulangan for yang minggu yang lalu, 3 syarat ini ditulis dalam satu baris perintah seperti for i sama dengan 1, kemudian titik koma i lebih kecil dari 5, maka i plus seperti itu. Jadi harus, nah ini akan terjadi di while, berbeda di dalam perulangan while ini. Ketiga kondisi ini saling terpisah, tidak dalam satu persyaratan yang dikatakan di awal tadi, di awal sesi tersebut. While ini bisa dikondisikan mana dengan cara terpisah. Contohnya seperti ini. Berikut format dari struktur while yang bentuknya C++. Start biasa, seperti biasa. Start, kemudian while. Kondisinya bagaimana. Kemudian kurawal buka. Dan kode programnya seperti apa. Kita ingin menginput apa, seperti apa. Kemudian increment. Dan terakhir adalah penutupnya dari kurawal tersebut. Pada bagian start biasanya perintah inisialisasi dari variabel counter. Misalnya i sama dengan 0. Dan pada bagian kondisi terdapat kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan berjalan. Misalnya i lebih kecil dari 5. Seperti itu. Kemudian perintah dari increment ya, di terakhir ya, di poin 6. Itu di dalam blok perulangan yang dipakai untuk menaikkan nilai variabel counter, misalnya dengan i++. Sama halnya dengan for, tetapi for di dalam satu kondisi yang
bisa berjalan. Nah, kalau di while tidak bisa. While ini lebih ke terpisah, dilakukan dalam perulangannya. Contoh lagi, saya kasih contoh lagi. Misalkan includes stdio, integernya apa, main void, kemudian kurawal buka, integer i sama dengan 1. Kemudian while i lebih kecil sama dengan 5. Kemudian kurawal lagi, kemudian printf, hello world, hello dunia, seperti itu contohnya. I plus plus, kalau di for ini kan dijelaskan di sini integer, i lebih kecil sama dengan 5, kemudian titik koma, kemudian baru i plus plus. Sedangkan di while ini lebih terpisah. Kemudian kurung kurawal tutup dan return biasa, seperti itu. Kemudian inilah contohnya. Ini hello ini akan mengulangi atau akan mempresentasikan bahwa dia akan terjadi sebanyak 5 kali sesuai dengan keinginan kita. Misalkan ingin 10 kali, berarti otomatis while ini akan menampilkan teksnya menjadi 10 kali. Seperti itu. Kalau di sini sudah 5, maka dia akan terjadi 5 kali dalam menampilkan teks di dalam while tersebut. Ini seperti ini. Ini hasil kode programnya seperti ini. Dia akan 5 kali melakukan penampilan dalam teksnya. Kemudian, baris kelima ini, while is lebih kecil sama dengan 5. Ini terdapat perintah untuk menginput angka 1 ke dalam variabel i. Nantinya variabel i ini akan menjadi variabel kantor yang dipakai untuk menentukan jumlah perulangan. Seperti ini ya. I-nya ini tergantung kita yang menginginkan. Misalkan lebih kecil sama dengan dari 10, dia akan terjadi dalam menampilkan teksnya akan menjadi 10 kali penulisan dia akan menyampaikan. Seperti itu. Kalau ditulis-tulisnya 1, dia akan terjadi 1 pengulangan saja. Seperti itu. Terus perulangan dimulai di baris ke-6. Seperti ini. Baris ke-6, dia akan menjadi while-nya apa. Ya kan tadi, sesuai dengan yang di atas. Kalau dia akan terjadi while-nya sampai 5 kali, dia akan menjadi pengulangan sampai 5 kali dari perulangan tersebut. Tetapi jika kita ingin menuliskannya hanya 1, 2, atau 3, bisa saja. Dengan tergantung keinginan atau kemauan kita dalam menuliskan variabel tersebut. Kemudian, di dalam blok perulangan terdapat perintah printf, cetak hello world itu sebanyak 5 kali, misalkan contohnya. Itu pada baris ke-7 yang di sini tadi. Di baris ke-7 ini, dia akan cetak hello world itu sebanyak 5 kali, misalkan contoh seperti itu. Ini dipakai untuk menampilkan teks dari hello world tersebut. Terserah, misalkan kita ingin menggunakan hello world atau hello apa seperti itu, atau hello CTS, misalkan seperti itu. Kemudian di baris ke-8 terdapat perintah increment, yaitu i++, ya kan. Nah, perintah ini akan menaikkan nilai variabel i sebanyak 1 angka dalam setiap iterasinya. Increment ini yang dituliskan di dalam setelah dari cetak hello world tersebut. Ulangan while akan diulang sebanyak 5 kali. Contohnya seperti itu. Misalkan kita ingin menggunakan 10, ya bisa menjadi 10 kali. Mulai dari i sama dengan 1, i sama dengan 2, i sama dengan 3, i sama dengan 4, hingga i sama dengan 5. Ketika nilai variabel counter i sudah mencapai 6, maka kondisi while i lebih kecil sama dengan 5 tidak akan terpenuhi atau terjadi selesai perulangan tersebut atau berhenti. Seperti itu. Kenapa i lebih kecil sama dengan? Berarti otomatis hanya bisa mencapai angka 5 saja untuk menampilkan teks tersebut. Apabila yang ke-6, teks tersebut akan tidak muncul atau tidak terpenuhi dan dia akan selesai. Seperti itu. Salah satu hal yang harus selalu diingat ketika membuat perulangan while adalah jangan lupa membuat perintah increment. Jika tidak membuat increment tersebut, kondisi akhir tidak akan pernah terpenuhi dan perulangan akan berjalan terus-menerus. Ini dikenal sebagai istilah infinity loop. Jadi tidak ada batasannya sampai tak terhingga seperti itu misalkan. Jadi kondisinya adalah
dia akan terjadi pengulangan semakin terus-menerus yang tidak terhingga. Nah, seperti ini. Ada perbedaankah dengan sebelumnya atau ada kesamaan dari contoh ini? Ya, ada perbedaan, yaitu adalah tidak adanya I++ di dalam contoh tersebut. Jika ingin menjalankan menjalankan teks yang bentuknya hello world, akan menampilkan terus-menerus, tidak akan pernah selesai. Penyebabnya karena kondisi while I lebih kecil sama dengan 5 akan selalu bernilai benar atau bernilai true. Di dalam blok perulangan tidak ada perintah yang bisa mengubah nilai variabel I agar kondisi while I lebih kecil sama dengan 5 ini akan bersifat salah atau false. Karena di sini tidak ada bentuk increment-nya. Kalau di sini ada bentuk increment-nya, dia akan terjadi selesai di angka tersebut, misalkan 5. Tetapi jika tidak, dia akan terus-menerus. Seperti ini contohnya. Ini contoh yang saya buat. Antara yang membuat dengan bentuknya I++ atau increment dengan yang tidak menggunakan increment tersebut. Nah, ini yang disebut sebagai infinity loop. Tutup paksa jendelanya tidak ada. Jadi hanya selesai aja. Kita akan bisa tutup ini. Tulisan Hayward ini hanya dengan bisa menggunakan X-nya ini saja di atas. Kalau tidak, dia akan terjadi terus-menerus sampai tidak terhingga. Seperti itu. Jadi intinya di sini dijelaskan juga kan, jangan lupa membuat sebuah increment. Kalau incrementnya dituliskan, dia akan selesai. Tetapi jika tidak, dia akan terus-menerus. Yang dibilang tadi, tidak akan selesai dari perintah tersebut. Contoh lagi, ini yang ada I++-nya. Tadi tidak ada I++-nya atau increment-nya. Sama seperti perulangan for. Di dalam blok perulangan while, kita juga bisa mengakses nilai dari variabel counter I. Kita akan bisa nilai variabel dari counter I-nya tersebut. Nah, contoh seperti ini. Di sini kan jelas ya, hello world berapa, 1, kemudian 2. Dia akan bisa mengulang atau hasilnya seperti ini. Hello world 1, 2, 3, 4, 5. Tergantung dari keinginan kita ingin memulai dari perintah tersebut. Apabila tidak, ya dia akan terjadi selesai atau perulangan atau semakin terus-menerus dari increment tersebut. Contoh lagi, misalkan seperti ini. Tadi yang menggunakan I++, sekarang yang menggunakan I min, seperti itu. Ada perbedaan. Kenapa di perbedaan seperti ini? Bagaimana dengan perulangan menurun? Seperti itu, misalkan. Itu otomatis dia menggunakan I min dari increment tersebut. Tidak masalah jika ingin terjadi perulangan yang menurun. Hanya tinggal mengatur kondisi awal, kondisi akhir, serta decrement. Berbeda. Tadi increment, sekarang lebih ke decrement. Decrement adalah bentuk yang min. Seperti itu. Kan jadi seperti ini hasilnya. Mungkin kalian bisa coba di laptop kalian. Apakah benar terjadi seperti ini atau tidak, bisa seperti itu. Kalian bisa tuliskan mungkin seperti itu. Nanti saya kasih contohnya. Selesaikan yang well dulu ya. Di sini akan mengisi nilai awal variabel counter I dengan angka 10. Seperti ini, angka 10 integernya. Kondisi perulangan akan well, I lebih besar dari 5. Sini lebih besar dari 5 ya. Tadi sudah jelaskan. Artinya, selama nilai variabel I di atas 5, maka akan dijalankan perulangan tersebut. Jika tidak, dia akan terjadi selesai tadi berhenti. Dan karena kita ingin membuat perulangan menurun, maka dipakai perintah decrement yang bentuknya I min yang akan mengurangi nilai variabel I sebanyak 1 angka di dalam setiap iterasinya. Berbeda ya. Di antara ini menurun bentuknya, sedangkan ini lebih ke menaik.
1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini lebih menurun, 10, 9, 8, sampai ke 6. Ada perbedaan I++ dengan I min, seperti itu. Contoh lagi seperti ini. Dibentuknya bentuk deret ya. Contohnya bentuk deret dari ingin menggunakan while di dalam perulangan tersebut. Deret ini sudah pernah kita bahas dalam perulangan for. Sekarang tinggal mengkonversinya menjadi perulangan while. Seperti itu. Saya pernah kasih contoh yang bentuknya deret seperti ini di for. Mungkin bisa dibuka di sesi sebelumnya. Bentuknya adalah 3, 6, 9, sampai ke angka 30. Seperti itu. Bagaimana kita akan membuatnya? Sebelum menutup materi dari while, saya ingin membuat sebuah tantangan buat kalian. Tanpa menjalankan kode program di bawah ini sebenarnya. Ini kode programnya, saya kasih contohnya lah, seperti itu. Kalian bisa tahu ini isinya berapa nanti? Dengan cara menganalisa dari program ini. Ada yang tahu? Hasilnya berapa? Masih bingung ya? Sebenarnya ini, berapa kali sih teks tersebut akan tampil? Ya, tidak ada jawabannya. Kenapa bilang tidak ada jawabannya? Kok nggak ada jawabannya, Pak? Seperti itu. Alasannya pertama adalah kondisi awal, perulangan while sudah langsung tidak terpenuhi. Tidak akan terpenuhi. Sini 10. Ya, kenapa 10? Seperti itu. Kenapa tidak 1? Sedangkan ini adalah bentuknya while. Pasti tidak akan terjadi perulangan. Atau selesai dari situ. Coba kalian bisa tuliskan ini di laptop kalian. Kenapa tidak terjadi perulangan? Kalian pasti akan tahu seperti ini. Coba silakan. Bisa dicoba di laptop kalian biar tahu.
Udah selesai? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Atau ada yang... Belum, Pak. Belum bisa. Tapi ada jawabannya, Firly. Masih ada errornya, Pak. Warning. Saya tandanya salah deh kayaknya. Pak, di CMD-nya nggak ketampil apa-apa, Mang. Iya, makanya. Jadi emang tidak ada kondisinya. Jadi perulangan ini tidak akan terjadi bahwa yang tadi saya jelaskan tadi ya, dia akan tidak muncul karena tidak terpenuhi dari kode program tersebut. Berbeda dengan yang ini ya Mas Rehan ya. Misalkan contoh tadi yang saya kasih contoh tadi. Ini, dicoba Mas Rehan. Pasti berbeda. Iya, Pak, udah bisa. Iya, betul. Perbedaan ya ada Mas ya? Ada. Ya, tadi kan dijelaskan bahwa yang terakhir tadi yang sebelum saya kasih ini adalah karena memang tidak akan menampilkan dari teks tersebut. Tidak ada. Karena di sini kondisinya adalah di awalnya saja tidak dipenuhi. Ya kan, seperti itu. Kenapa ada angka 10 seperti itu? Kenapa enggak satu aja gitu? Perbedaannya pasti ada. Nah, berbeda lagi dengan yang ini lagi ya Mas Rehan ya. Misalkan contoh Mas Rehan pakai yang ini. Yang tidak menggunakan plus ya, tidak menggunakan i plus di dalam incrementnya. Pasti akan terjadi perbedaan lagi. Iya, Pak. Bener, Pak. Iya, pasti Jadi akan terjadi nggak keluar perbedaan. yang itu. Iya, betul Mbak Firly. Dia tidak akan memunculkan dari kondisi yang tersebut kalau di awal sudah tidak terpenuhi. Makanya benar di awal ini saya jelaskan tadi di awal bahwa kondisinya di awal, kemudian pada saat melakukan pemrograman, kemudian sampai di akhir harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka dia akan terjadi berhenti kah, atau tidak terjadi muncul kah, atau jadi error kah, seperti itu. Ini tidak akan terjadi, maka seperti itu. Perbedaannya pasti ada. Tetapi di while ini kan lebih terpisah dibandingkan dengan di for ya. Kalau di for itu kan dijelaskan bahwa integer i, while for i, kemudian lebih kecil sama dengan 5, kemudian titik koma i plus plus atau apa. Di sini kan kalau di while ini lebih terpisah. Jadi hati-hati lagi. Kalau di for mungkin lebih mudah menurut kalian. Karena lebih mudah Pak, karena sebaris langsung. Sedangkan di while ini lebih terpisah kondisinya. Kondisi awalnya berbeda, kemudian kondisi pada saat melakukan pemrograman juga berbeda. Bagaimana dengan kondisi di akhirnya incrementnya tersebut? Berbeda lagi. Makanya kalau tidak dituliskan, dia akan lupa. Makanya disebutkan dia bilang jangan lupa untuk menuliskan incrementnya atau menuliskan decrementnya seperti itu. Bagaimana Mas Rehan, yang ini tidak ada jawaban? Pasti jawabannya adalah terus-menerus ya.
Iya Pak, Ketiknya. unlimited loop. Berbeda lagi dengan yang I min yang tadi saya jelaskan tadi. I min. Nah, ini min. Pasti dia akan menurun dari angkanya tersebut. Ke berapa seperti itu. Perbedaannya adalah di sini saja. I min dengan I plus plus. Ini di situ. Kalau ini tidak dituliskan, I min I plus tidak dituliskan, dia akan terus menerus terjadi perulangan. Bahkan tidak akan selesai. Yang bisa menyelesaikan adalah tanda X di pojok kanan atas. Itu saja yang bisa menyelesaikan. Kalau yang lain tidak bisa menyelesaikan. Jadi masanya sudah selesai dengan menggunakan X di tanda kanan atas. Tetapi jika dia akan terjadi perulangan hanya bisa 5 kali, 10 kali, dia akan bisa selesai seperti itu. Benar ya berarti ya. Dari kondisi ini, perulangan yang bentuknya while ini seperti ini. Karena kondisi awal tidak terpenuhi. Integer I-nya jelas 10 seperti itu. Tidak terpenuhi. Kenapa tidak 1? Maka dia akan tidak ada jawabannya. Selesai. Sudah. Dia tidak akan muncul dari program, tidak akan muncul dari hasil programnya. Dia akan terjadi tidak ada. Sayangnya, di dalam komputer tidak ada tulisan tidak ada gitu ya. Mengatakan tidak ada jawaban, kan tidak mungkin seperti itu ya. Dia pasti tidak akan muncul saja. Seperti itu. Nah, pada baris kelima yang tadi, saya mengisi variabel I dengan angka 10. Ya, baris 5 ini, I dengan angka 10. Kemudian terdapat blok perulangan while. Perintah while ini, I lebih kecil sama dengan 5. Ya kan, I lebih kecil dari 5. Sedangkan integernya adalah 10. Sedangkan while-nya adalah lebih kecil dari 5. Artinya, selama nilai variabel I kurang dari 5, ya jalankan. Masalahnya nilai variabel I itu saat ini adalah 10. Kan lebih besar dari 5 ya, otomatis. Dan ini bersifatnya adalah false atau tidak benar atau salah. Dengan demikian, blok perulangan tidak akan pernah bisa dijalankan atau tidak akan pernah bisa muncul dari program tersebut. Hasilnya tidak ada. Selesai. Seperti itu. Ini yang akan terjadi nanti ke kalian. Bukan hanya di mata kuliah saja, bukan hanya di mata kuliah ini saja nantinya. Ketika kalian ingin membuat sebuah proyek pun, membuat sebuah tugas pun, jangan lupa, itu tadi saya bilang, untuk menuliskan inkremennya atau dekremennya. Kalau tidak, otomatis dia akan tidak muncul. Ini yang akan ditakuti oleh kalian, akan dikhawatirkan. Karena memang kalau tidak dituliskan, dia akan selesai saja sudah, tidak ada jawaban. Tapi kalau dituliskan inkremennya atau dekremennya dituliskan, dia akan terjadi penurunan atau penaikan dari angka tersebut, seperti itu. Sampai di sini mengenai while, ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Kalau masih ada yang bingung. Bapak, saya mau tanya. Ya, Mbak Firly. Yang di bagian tadi, yang penulisan kodenya itu kan integer I. Integer Ya. itu, integer I-nya itu increment ya, Pak? Beda increment. Increment adalah I yang plus atau I plus-plusnya Mbak ini, Mbak. Beda lagi. Oh gitu, oh iya Pak. Ya, karena di sini akan dijelaskan. Incrementnya itu adalah bentuknya I++, kalau dekrementnya adalah bentuknya I min, seperti itu. Tadi mana saya jelaskan ya. Nah, ini. I min. Ya kan? I min disebut sebagai dekrementnya. Iya Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama Mbak. Ini terjadi perbedaan. Tapi sampai di sini masih ada yang bingung. Sebenarnya sama sih dengan for. Hanya dipisahkan saja kondisinya. Tidak disatukan seperti itu. Lebih mudah yang for atau lebih mudah yang while menurut kalian? Kalau secara gambar analisanya seperti ini.
Tapi pendapat kalian berbeda-beda. Ada yang bentuknya while kayaknya lebih mudah nih Pak, karena terpisah seperti itu. Ya, ada juga yang menjawab pasti for lebih mudah Pak, karena dia berbaris, satu baris dalam penulisannya, seperti itu. Pasti menurut kalian berbeda-beda. While dengan for pasti berbedaan. Kenapa for lebih ke baris seperti itu, atau kenapa while lebih terpisah seperti itu? Karena beda. While bentuknya apa seperti itu. Kemudian for bentuknya seperti apa seperti itu. Karena dijelaskan yang tadi saya jelaskan di awal ya. Ini lebih dituliskan satu perintah saja, satu baris. For i sama dengan 1, misalkan seperti itu. I lebih kecil 5. Kemudian i plus. Inilah yang disebut sebagai perbaris, satu baris saja tulisan ini. Berbedalah dengan while. Lalu di sini tuliskan integernya i 1. Kemudian while-nya tulis lagi. Baru setelah cetak ada increment atau decrement seperti itu. Kalau tidak ada percetakan, dia akan tidak bisa membaca. Kenapa nggak di atas saja sih Pak? Seperti itu. Inilah increment atau decrement di akhir dari penulisan perintah tersebut. Silakan yang ingin makan snack, silakan yang ingin minum, silakan. Persis perbedaan. Sampai di sini masih ada yang bingung mengenai while? Saya coba bikin sederhana lah, seperti itu, sederhana dari while sendiri. Oke, saya jelaskan tentang do while. Do while ini merupakan modifikasi dari perulangan while. Do while. Yakni dengan memindahkan posisi pemeriksaan kondisi ke akhir perulangan. Artinya, akan melakukan sebuah perulangan, baru diakhiri dengan periksa. Apakah kondisi variabel counter sudah terpenuhi atau belum? Tanda tanya lagi, seperti itu. Jika tidak, atau jika belum, maka akan terjadi perulangan kembali, seperti itu. Duel ini hanya sebagai modifikasi saja, tidak terlalu melakukan pencolokan lah, seperti while atau for, seperti itu. Ini hanya modifikasi saja. Atau lagi saya kasih contoh dari format dari while. Do while. Start, do, kemudian kurawal buka, programnya seperti apa, ada increment atau decrement, kemudian baru while kondisinya ada di akhir. Kenapa kondisinya di akhir? Di sini kan dijelaskan. Dia akan memeriksanya di akhir, tidak di awal. Bedalah dengan while. While diperiksanya di awal, tidak di akhir. Ada perbedaan. Hanya modifikasinya saja yang diterakhirkan dari do while tersebut. Pasti berbeda. Mengapa ini terjadi? Ya kan pasti seperti itu. Karena hanya sebagai modifikasi saja. Ini jarang, tidak terlalu banyak lah digunakan, tapi lebih banyak dimodifikasi saja. Nah, sama seperti perulangan while. Pada bagian start, biasanya terdapat perintah inisialisasi variabel counter. Misalnya, i sama dengan 0, seperti itu. Kemudian, di dalam blok do, ditulis kode program yang akan diulang. Tidak lupa sebuah perintah untuk menaikkan nilai variabel counter, misalnya dengan perintah increment i++, seperti itu. Atau decrement i min-min, seperti itu. Gantung dari keinginan kita. Nah, pada bagian yang paling bawah, dapat perintah while kondisi. Disinilah kondisi perulangan akan diperiksa.
Dari kita kerjakan semua, baru diperiksa di akhir, seperti itu. Tetapi jika while, yang digunakan while, dikerjakan di awal, perintah tersebut baru dilakukan perulangannya. Berbedalah dengan while. While dikerjakan semuanya, baru diperiksa di akhir. Selama kondisinya ini menghasilkan nilai benar atau true, maka perulangan akan lanjut ke iterasi berikutnya. Jika tidak, bagaimana? Dia akan selesai sama. Berarti kondisinya di akhir tidak dapat terpenuhi. Hanya sebatas selesai, sudah. Tidak bisa dilakukan lagi untuk melakukan perulangan tersebut. Contoh, ya kan? Agar bisa membandingkan dengan bahasan di perulangan for dengan while, berikut contoh program dari bahasa asing menampilkan 5 kali teks menggunakan perulangan do while, seperti itu. Bedalah dengan for dengan while. Ini lagi. Kasih contoh yang bentuknya do. Ada perbedaankah dengan yang sebelumnya? Pasti perbedaannya adalah do di sini. Bedalah dengan tadi. Kalau di sini, di do, ini lebih diperiksa di akhir. While-nya ini I lebih kecil sama dengan 5 di akhir. Kenapa tidak di awal? Karena sudah ada do duluan. Seperti itu. Include, istidio, integer main, void, integer I sama dengan 1, baru do, kurawal, cetaklah Hayward sebagai dengan menggunakan increment, baru dikondisikan dengan while. I lebih kecil sama dengan 5, baru diselesaikan seperti itu. Kondisinya sama, hello world itu akan menjadi penulisan atau menampilkan teks sebanyak 5 kali. Sama seperti dengan while, hanya ditambahkan dengan do atau dimodifikasi dengan while yang di akhir dari penulisan program tersebut. Bisa dituliskan di laptop kalian. Ada perbedaankah dengan while yang tadi? Seperti itu. Pasti perbedaan. Ada yang sudah berhasil? Dari contoh do while.
Sama hasilnya atau berbeda, Mas? Sama, Pak. Sama dengan yang awal tadi ya? Ya. Hanya perbedaan adalah di dunia saja, di awal. Sedangkan untuk memeriksanya di akhir, bedanya di situ saja sih sebenarnya. Tapi ini lebih sulit kalau menurut saya. Karena pasti otomatis bisa terjadi lupa atau terjadi kelalaian. Well ini akan bisa tuliskan, biasanya seperti itu. Karena sudah biasa, karena sudah dikerjakan menggunakan do, diselesaikan dengan program-programnya seperti apa, baru while-nya diperiksa. Ini while bisa tidak ada, biasanya seperti itu. Karena lupa, bisa seperti itu. Nah, kalau di while tadi, lebih dijelaskan di awal. Tidak ada do ini, di while. Kemudian while apa, seperti itu. I lebih kecil sama dengan 5. Dia akan terjadi hello world tersebut menampilkan sebanyak 5 kali dalam melakukan penampilan di teks tersebut. Seperti itu. Ada yang sudah selesai selain Mas Rehan? Sudah, Pak. Mbak Intan Sudah, bagaimana? Pak. Hasilnya sama ya? Atau Iya, berbeda? sama, Pak. Yang tadi menggunakan decrement sudah dicoba Mbak Intan? Udah. Sama, hasilnya berbeda. Lebih menurun atau naik? Kayak menggunakan decrement. Yang mana ya, Pak? Yang menggunakan I min. Oh, iya sama, Pak. Tapi sama kayaknya, Pak, ini, Pak. Sama. Ya. Ya, saya lanjutkan. Sambil berjalan. Dia akan terjadi hanya bisa 5 kali dalam melakukan penampilan di teks tersebut. Tadi. Pada baris kelima, di sini didefinisikan sebagai variabel counter I. Nah, seperti ini, baris kelima. Integer I. Seperti itu. Nah, dan memberikan nilai awalnya adalah 1. Kemudian terdapat block code di dalam program do tersebut di baris ke-6 sampai ke-9. Seperti ini, 6 sampai 9. Do bentuknya, kemudian ditutup dengan kurawal tersebut. Inilah kode program yang akan diulang, yakni berisi sebuah perintah printf, mencetak printf hello world tersebut untuk menampilkan teks hello world itu dengan menggunakan increment i++ atau decrement i min untuk menaikkan nilai dari variabel i sebanyak 1 angka. Jadi hanya bisa dinaikkan dengan 1 angka tersebut. Printf sebanyak 5 kali dalam melakukan penampilan. Di sini jelaskan while i lebih kecil sama dengan 5, seperti itu. Terakhir di baris ke-10, baris ke-10 ini, while i lebih kecil dari sama dengan 5 ini, terdapat perintah while. While-nya kenapa? Berarti selama variabel counter i bernilai kurang dari atau sama dengan 5, maka dijalankan kembali perulangan di dalam pengulangan duel. Dengan ini bisa mengakses variabel counter seperti contoh di samping, seperti ini. Contohnya di samping, saya kelihatan ya contohnya ya. Seperti ini. Integer void, seperti itu. Di sini ada perbedaan lagi, i dikalikan 3, seperti itu. Ada contoh lagi seperti itu. Tanpa menjalankan kode program ini, kalian bisa tidak menebak hasil yang akan ditampilkan dari sebuah deret dengan kelipatan 3, 6, 9, sampai ke 15. Kalian tahu hasilnya nanti bagaimana?
Sebenarnya tadi seperti yang tadi di awal di WL tadi saya jelaskan. Sebenarnya kalian sudah bisa tahu analisnya bagaimana, seperti itu hasilnya. Ini sebagainya untuk intermezzo saja. Nah, kunci penting yang membedakan perulangan dual dengan perulangan well adalah posisi pemeriksaan kondisinya. Kalau di dual itu lebih di akhir kondisi dalam melakukan pemeriksaan. Sedangkan well dilakukan di awal pemeriksaan kondisi tersebut. Karena di dalam perulangan dual, pemeriksaan kondisi dilakukan di akhir. Nah, dijelaskan tadi. Ini akan dilakukan sebanyak minimal 1 kali, meskipun syarat perulangan sudah tidak terpenuhi. Hanya 1 kali saja di dalam dual. Berbedalah dengan well, karena well diperiksa di awal kondisi tersebut. Contohnya seperti ini. Ya, sama ya seperti ini ya. Mungkin bisa dikerjakan. Coba di otak-atik dari ini, dari program tersebut. Hasil perbedaannya adalah ini adalah hasilnya adalah 30. Kalau berbeda berarti ada yang salah. Bapak itu suaranya ke-mute, Pak. Oh iya. Ada yang hasilnya sama? Hasilnya 30? Iya, Pak, sama hasilnya 30. Itu dikali apa ya? Iya, dikali di sini. Sebenarnya ini udah kalian bisa tahu lah analisanya bagaimana. Angka 3 terus berjalan terus sampai ke kelipatan 3. Inilah kelipatan 3. Seperti itu. Hanya disebut sebagai deret saja ini perhitungan. Ya, kalau menggunakan manual bisa 15, 18, 18, 21, 21 berapa? 21, 24, 24, 27, 27 baru 30. Menggunakan sama hasilnya pasti adalah 30 hasil di akhir dari program tersebut. Sebenarnya pertanyaan ini kalian sudah bisa tebak hasilnya berapa ujung-ujungnya atau hasil kelipatannya seperti itu. Sudah bisa terjadi yang bisa dilakukan sebanyak 10 kali dari ini tersebut. Di sini kan sudah jelas integer 10, ya kan? Kemudian I-nya dikalikan 3, dideklarasikan dulu I-nya dikalikan 3 sampai bisa mentok di angka 30 dari hasil kode programnya. Sampai di sini masih ada yang bingung tentang while atau do while? Atau mungkin sepertinya agak sulit dibandingkan dengan yang sebelumnya. Silakan. Lebih mudah mana menurut kalian?
menggunakan for, menggunakan do while, atau menggunakan while, seperti itu. Menurut kalian lebih mudah yang mana? Kalau menurut saya lebih mudahan yang while sih Pak daripada yang the while. Karena agak-agak ribet dikit. Kalau dengan for lebih mudah yang for ya, Mbak? Iya. Bedanya kan kalau yang while dipisah ya Pak ya. Kalau Iya, yang betul. for kan jadi satu baris. Iya, betul. Iya. Yang bikin bingung, yang bikin sulit nanti kalian adalah kalau di while adalah di akhir ini. Biasanya seperti itu. Sedangkan di while, ini akan kesulitan di increment-nya. Karena ini terjadi deklarasinya di akhir. Perbedaannya di situ. Tetapi kalau di for, itu lebih di pertengahan. Seperti itu, integer, ya kan ini for, integer berapa, 1 misalkan, seperti itu for, ini lebih kecil sama dengan dijelaskan berapa, i plus, gitu, seperti itu. Nah, kalau di while lebih terpisah. Jadi dipisahkan, tidak mungkin disatukan seperti itu ya. Inilah perbedaan. Jadi masing-masing masing-masing perintah, baik itu perulangan, ya kan, yang bentuknya for, kemudian while maupun do while, pasti memiliki perbedaannya masing-masing. Dan dalam deklarasinya pasti memiliki perbedaan yang pasti. Kenapa sih bilang perbedaan yang pasti? Udah jelas pasti Pak. Kenapa? Karena di sini dijelaskan. Kalau sudah dijelaskan 1 kali, ya, kemudian kok tidak muncul sama dengan yang ini. Ini kita sudah buru-buru misalkan seperti itu. Ya kan? Mana ya tadi ya? Oh ini. Aduh, buru-buru nih. Kita kejarkan. Ternyata hasilnya tidak ada. Seperti itu. Tadi mana ya? Nah, nih. Kenapa? Hasilnya tidak ada. Capek-capek kerjain. Simbolnya sudah benar. Kemudian penulisan juga sudah benar. Ternyata tidak muncul. Tadi dibilang sama Mas Rehan. Tidak muncul Pak di CMD-nya. Seperti itu. Kenapa? Seperti itu kan. Karena ada kesalahan di angka 10 ini. Kalau ini udah terjadi buru-buru dikerjakan, kemudian kalian masih bingung error, biasanya pasti kalau di hampir semua program bahasa pemrograman pasti ada penggunaan error, menggunakan apa, pasti ada blokan seperti itu. Ternyata hanya ini saja, angka 1. Kalau ini dijadikan angka 1, otomatis dia akan terjadi perulangan hanya bisa sampai 5 kali. Seperti itu. Tetapi kalau 10 kali, udah jelas integernya 10. Di sini aja sudah tidak nyambung, integernya adalah 5, seperti itu. Udah tidak berbeda, sudah berbeda 5 angka. Ya pasti tidak akan muncul. Kok 10 lebih kecil dari 5, berarti kan udah nggak masuk akal seperti itu ya. Atau tidak masuk logika. Harusnya 5 lebih kecil dari 10, sama seperti itu misalkan. Jadi yang bisa disebutkan di sini sudah jelas. Tadi kan kalian sudah tahu lah ya. Ini bentuknya seperti ini, ada bentuknya increment, kemudian bentuknya decrement, seperti itu. Inilah perbedaannya. Pasti ada perbedaan satu sama lain. Baik while, baik do while, maupun for. Ini akan kalian temukan nantinya, bisa seperti itu. Atau mungkin kalian ada project ya, seperti itu ya. Yang untuk mata kuliah ini. Pasti akan bingung di sini, biasanya seperti itu. Kalau menggunakan while atau do while. Atau menggunakan for lah, seperti itu. Atau mungkin lebih sederhana lagi, menggunakan apa, seperti itu. Jangan lupa simbol-simbolnya ini. Walaupun bentuknya koma, ini akan terjadi bentrok di antara kode program yang lain. Kalau koma tidak dimasukkan, otomatis tidak akan bisa dijalankan. Seperti itu. Sampai di sini masih ada yang ditanyakan lagi? Karena materinya juga tidak terlalu banyak tentang mengenai while atau do while. Karena ini
meneruskan dengan perulangan yang sebelumnya saja. Hanya perbedaannya adalah untuk penggunaan while dengan do while ini perbedaan. Kalau while menggunakannya di awal, sedangkan di do while di akhir. Jadi jangan lupa tadi saya bilang, jangan lupa untuk melakukan increment atau decrementnya tersebut. Kalau sudah dijelaskan di akhir, dia akan terjadi perulangan sebanyak apa yang kita inginkan. Tetapi jika tidak dilakukan increment atau decrementnya, ini tidak akan terjadi perulangan atau hanya gambar hitam saja mungkin seperti itu. Selesai seperti itu. Nah, itu kan sudah saya jelaskan tadi ya. Baris kelima sebenarnya diisi angka 10 variabel. Ini lebih kecil dari 5. Kenapa ini tidak? Seperti itu. Jika kondisi yang sama dibuat menggunakan while, perulangan tidak akan pernah dijalankan karena kondisi diperiksa di awal. Inilah perbedaannya di antara while dengan do while. Kalau while lebih di awal, sedangkan do while lebih di akhir dari kondisi tersebut. Kapan sebaiknya while digunakan? Menurut kalian kapan? Seperti itu. Coba saya ambil cari referensi. Di sini menjelaskan adalah ada 3 poin sebenarnya. Sekilas antara for dengan while ini sama saja untuk kegunaannya. Namun while lebih memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh for. Yang pernah saya bilang sebelum-sebelumnya. Baik menggunakan C++, menggunakan PHP, menggunakan Python, atau apapun itu. Pasti memiliki keunggulannya masing-masing. Apalagi ini bentuknya C. Hanya beda kondisi. Kondisi dalam for dengan kondisi while pasti memiliki perbedaannya dalam keunggulannya masing-masing. Kemudian yang kedua, pada kasus-kasus yang dimana jumlah pengulangannya diketahui di awal, while lebih digunakan sebaik dari penggunaan for. While lebih baik digunakan di awal karena while lebih tahu pengulangan itu di awal, sedangkan for dia hanya bentuknya sebaris saja, saya bilang tadi. Nah, namun untuk proses yang jumlah pengulangannya tidak dapat ditentukan di awal, hanya struktur while yang dapat kita gunakan. Sebab kondisi pengulangan diperiksa di awal pengulangan. Jadi meskipun tidak mengetahui kapan persisnya while ini berhenti, tetapi menjamin bahwa jika kondisi bernilai sarah, pasti pengulangannya akan berhenti atau akan selesai. Hanya itu saja. Jadi while ini bisa digunakan kapanpun, tetapi harus tahu kondisinya di awal. Kalau di awal sudah dijelaskan, while akan tahu bahwa tersebut atau kondisi tersebut akan terus digunakan. Tetapi kalau di kondisinya di akhir ini menggunakan do while seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan tidak mengenai while atau do while? Untuk setelah UTS ini tidak ada tugas ya nanti ya. Tugasnya satu aja itu saja. Tolong dikerjakan dengan baik. Nanti dipresentasikan di seminggu sebelum UAS nanti. Sekitar bulan Februari kalau tidak salah. Kalau sesuai sesuaikan dengan jadwal dari kalender akademik dari TTS tersebut. Bagaimana perkembangannya untuk program yang kelompok atau tugas kelompok tersebut? Atau sudah atau sudah pernah kumpul bareng bertemu dengan sesama kelompoknya? Udah Pak, udah pernah ketemu. Berarti sudah dikerjakan ya? Atau belum dikerjakan setelah UTS? Belum sih Pak, baru lagi tahap perencanaan. Tapi sudah dibagi ya Mbak Firly, Mas Rehan ya? Udah Pak, Udah, Pak, udah. UTS-nya sudah saya
berikan nilai, nanti nilainya di akhir saja di UAS. Dan nanti kalian bisa tahu nilainya. Nanti kalian masuk, kalian kerjakan tugasnya, saya tidak akan mengecewakan kalian lah. Seperti itu. Karena bagaimanapun kalian masuk, kalian kerjakan, terjadi poin plus lah. Ya minimal B, seperti itu. Minimal B. Minimal kalau buat saya. Buat kalian kerjakan tugas itu. Tapi ya mudah-mudahan ada yang bisa mendapatkan A. Seperti itu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Yang penting tidak akan mengecewakan kalian nantinya lah. Karena pesannya dari Pak Agung sendiri, jangan sampai ada yang mengulang atau terjadi remedial. Saya juga tidak mau sebenarnya remedial, karena akan menyusahkan atau menyulitkan kalian lah nantinya ke depannya. Itu saja sih sebenarnya pesannya dari Pak Agung. Jangan ada yang remedial. Tapi alhamdulillah sampai saat ini saya lihat tidak ada yang remedial. Dikerjakan ya walaupun telat-telat sedikit, jamnya nggak apa-apa lah. Seperti itu. Karena kan saya juga kasih konsekuensinya 3 hari untuk pengerjaan UTS. Karena Sabtu kemarin saya harus input nilai dan pastinya belum bisa dibuka di siakat ya. Nanti di siakat itu di akhir biasanya seperti itu. Sudah tulis tulisan di bentuk Excel dari 10 orang sudah saya nilai lah seperti itu dari kalian. Atau mungkin ada remedial dari mata kuliah lain? Yang apa ya, remedial mungkin disuruh dosennya disuruh mengerjakan apa atau bagaimana. Mungkin ada yang remedial dengan mata kuliah yang lain. Belum sih Pak, semoga aja enggak. Iya Pak, jangan dong Pak. Tapi tadi pagi atau kemarin sudah ada yang informasikan mengenai UTS-nya. Aman sih Pak. Mudah-mudahan tidak ada, karena saya sih dapat info sih ada yang remedial, cuma nggak tahu siapa, saya juga belum tahu siapa orangnya. Ya mudah-mudahan nggak ada yang remedial. Tapi yang pasti untuk mata kuliah ini, saya berusaha semaksimal mungkin buat kalian. Tidak akan kasih remedial untuk kalian. Justru akan kasih nilai yang baik lah buat kalian. Karena pastinya kan untuk IP kalian nantinya ya. Kalau IP-nya kalian bagus kan, ya mudah-mudahan ada yang dapatkan beasiswa seperti itu. Pak, Kemudian, ya nilai minimum dari Bapak berapa buat mata kuliah ini? minimum nilai. Iya. Sebenarnya sih, saya tadi bilang nilainya angka saja. Angkanya pastinya B minimal. Pasti saya pengen naikin ke B plus kah, atau A min kah, atau ada yang A, sempurna pasti ada insya Allah. Dilihat aja nanti. Lihat aja nanti. Di akhir, bisa sih di akhir biasanya. Tapi sih saya udah kemarin saya input sih nilai-nilainya. Yang pasti nilai paling kecil itu untuk ini sih di antara 75 sampai paling kecil 75 lah, paling kecil. Tapi paling besar ada yang 80 atau 90. Seperti itu. Lihat aja nanti. Ya mudah-mudahan kaliannya juga semangat gitu loh. Kalau kuliah nilainya bagus kan jadi semangat ya. Kalau nilainya ada yang remedial, wah remedial nih. Ketemunya nanti di semester 5, semester 6. Biasanya seperti itu sih biasanya. Di semester ini 21 atau 24 SKS yang dijalankan kalian. 20 deh Pak. Berapa ya? 20. Oke. Masih paket kalau nggak salah ya. Iya masih paket Pak. Ya mudah-mudahan kalau misalkan semuanya kan berarti otomatis kan IPK-nya kan sempurna. Nilainya 4 jadinya kan. 4,00 enggak 4,01 enggak ada. 4,00 seperti itu. IPK-nya sempurna. Tapi sih yang saya pernah rasakan sih belum pernah ada nilainya sempurna 4,00. Paling mentok ya 3,9. Biasanya seperti itu. Beda dengan sekolah ya. Kalau sekolah kan nilainya 100 atau 90 atau 10 seperti itu. 10 dikonversikan sebagai 100 seperti itu. Kalau di kuliah kan lebih ke IPK
seperti itu. Paling minimal itu ya 2,75, tapi kan nggak mungkin ya. Kalau nilai hanya langsung 2,75 pasti otomatis kan di atas 3 rata-rata. Kalau A itu setahu saya sih bisa di atas 3,5 ke atas lah, 3, sampai 3,9 seperti itu. Gimana UTS-nya kalian kemarin? Ada yang bingung atau cari referensi lain selain dari presentasi? Saya sebenarnya ngambil dari presentasi aja. Dalam 8 pertemuan, 7 pertemuan, 8-nya adalah review. Yang ke-8, 7 pertemuan itu saya buatkan jadi 8 soal, disesuaikan dengan pertemuan pertamanya 1, seperti itu. Tapi yang pasti nanti tugas kelompok ini, kalau nilainya baik, nanti akan sebagai rata-rata, bisa seperti itu. Pasti ada nilai presentasi, kemudian nilai pengerjaan tim, kemudian kekompakan tim, nanti presentasi dengan 5 orang. Ya, setengah jam cukup ya untuk presentasi. Atau mungkin 5 menit aja, Pak, seperti itu. Terlalu lama kayaknya setengah jam. Saya sih kasih spare waktu sekitar 30 menit lah. Ya, 15 menitnya presentasi, kemudian penjelasan, nanti ada tanda jawab dari tim lain, seperti itu. Paling ya 10 menitan lah tanya jawabnya itu. Nanti silakan ketua timnya bisa ada yang jawab, atau mungkin anggota timnya ada yang bisa jawab, ya nanti pasti perbedaan. Karena akan kelihatan siapa yang mengerjakan, siapa yang hanya ikut-ikutan saja, atau siapa yang cuma datang saja, pasti kelihatan nantinya. Tapi yang pasti saya Yusnidun Bila, bersangka baik, pasti otomatis dikerjakan bareng-bareng seperti itu. Takutnya nanti ada yang, Pak, udah nggak ngerjain, lupa mau nilainya sama dengan saya. Pasti ada yang seperti itu, cemburu. Cemburu masalah nilai pasti ada. Tapi yang pasti jangan protes pastinya. Karena emang saya nilai real apa adanya. Kalian, interaksi kalian selama di Zoom meeting ini, di pertemuan sebelum UTS ini, saya nilai juga seperti itu. Jadi walaupun interaksinya tidak terlalu baik atau baik seperti itu, saya juga menilai. Karena walaupun ada tugas, tapi saya juga menilai juga interaksi kalian. Kalau masalah kehadiran, saya tidak terlalu banyak menuntut kehadiran, karena saya tahu kalian punya kesibukannya masing-masing. Ada yang seperti tidak bisa hadir, Pak, seperti ini, ada kondisinya seperti ini, saya juga mengerti. Saya orangnya pengertian dengan masalah kalian, seperti itu. Yang penting kaliannya ketika ada tugas ya dikerjakan lah, itu saja. Karena ini bukan untuk saya. Tugas ini kan untuk memberikan pengalaman kalian lah, memberikan pengetahuan buat kalian sebenarnya, seperti itu. Kalau itu baik buat kalian, dikerjakan, siapa tahu nanti ada project dari luar kampus, atau mungkin ada project dari teman kalian yang lain. Tolong dong buatin tugas nih, pasti kan bisa. Wah, ya udah, temenin ya ke McD atau ke Richie seperti itu. Pasti akan mau temennya. Saya yakin seperti itu. Karena saya pernah merasakan seperti itu. Ya udah, di warteg itu aja dah seperti itu. Pasti akan dikerjakan. Karena otomatis itu untuk menambah nilai tambah kalian lah. Kalau kalian bisa program, otomatis teman yang ingin mengerjakan skripsi atau mengerjakan tugas yang lain pasti akan minta bantuan. Saya juga seperti itu kadang-kadang. Tolong dong buatin, ntar nih tenang nih, mau apa, ya kan, seperti itu. Pasti seperti itu. Tapi kalau skripsi ya usahakan kerjakan, walaupun pasti butuh bantuan lain, seperti itu. Karena skripsi itu tidak mungkin dikerjakan sendiri, saya yakin. Begitupun saya juga seperti itu, tidak akan kerjakan sendiri, pasti otomatis minta bantuan teman. Ini bagaimana sih seperti ini, seperti itu. Tapi yang pasti ini akan jadi nilai tambah kalian nantinya lah. Mungkin ada yang membuat skripsi tentang bahasa asing, seperti itu. Yang pernah Mas Rehan lakukan di sekolah ya, mungkin seperti itu ya. Pernah buat
game dengan Bahasasi. Mungkin gamenya nanti dibuat game yang berwarna-warni, bisa seperti itu kan. Karena di Bahasasi kan lebih hitam putih ya, seperti itu ya, kebanyakan. Mungkin dibuat berwarna, seperti itu. Bisa seperti itu, atau mungkin bisa nanti menggunakan bahasa pemrograman lain. Tergantung dari kalian. Tapi yang pasti sih, itu motivasi buat kalian lah. Kalau kalian sudah ngerti, paham tentang Bahasasi, saya yakin, insya Allah untuk bahasa pemrograman yang lain akan mudah untuk mengerti. Karena dasarnya ya dari sini, dasar dari Bahasasi ini. Saya tidak kasih materi yang ke lain lah, lebih tinggi, tidak. Karena dasarnya dulu diketahui, baru kalian sudah tahu, sudah mengerti, baru tingkat menengah, tingkat tinggi seperti itu. Ini akan terjadi nanti juga ketika kalian sudah lulus dari TTS, pastikan seperti itu. Kalian akan menemukan yang berbeda pastinya seperti itu. Itu saja sih dari saya. Dan yang penting kemarin TS-nya udah ada yang sampai duluan 1 hari selesai. Hebat sekali saya bilang. Karena pasti otomatis dari beberapa dosen yang saya tahu sih kebanyakan menggunakan take home ya, dikerjakan di rumah ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Benar. Yang dikerjakan ada yang instruksinya 1 hari atau seminggu atau 3 hari Beda-beda sih, atau Pak. hari itu juga selesai. Kalau yang 1 hari selesai, ini Pak, PTIK. Oh, hari itu juga berarti selesai ya? Iya, Pak. Karena saya tahu pasti kalian punya tugas banyak dalam waktu seminggu kemarin. Makanya saya kasih longgaran lah 3 hari. Biasanya saya pengen kasih seminggu. Cuman kayak terlalu lama, nanti kalian terlalu terlalu ini ya, menggampangkan atau memudahkan. Biarinlah seminggu, nanti dikerjain lagi. Jadi bikinnya saya kemarin input UTS kalian, saya lihat UTS-nya, ternyata ada yang sudah mengerti, paham betul seperti apa alurnya. Ternyata dari 10 orang ini nilainya baik-baik buat saya. Nilainya baik sekali malah buat saya. Gak ada yang mengecewakan lah seperti itu dari kalian. Ada yang perlu tanyakan tentang well atau for atau dual seperti itu? Karena materi juga tidak terlalu banyak saya jelaskan. Yang penting kalian paham dikit lah seperti itu. Kalau nanti saya kasih semuanya materinya, nanti malah agak bingung. Sesuai dengan janji saya juga waktu pertemuan ke-7 ya waktu itu ya. Saya akan jelaskan 2 kali karena dalam setiap sesi itu tidak mungkin dijelaskan secara keseluruhan. Kalau dijelaskan secara keseluruhan nanti agak bingung nantinya. Karena memang hampir semua materi saya jelaskan dalam 2 sesi lah seperti itu. Tidak dijadikan 1 sesi biasanya seperti itu. Di dalam Bahasasinya ini juga saya jelaskan 2 sesi, baik perulangan maupun kemarin penjumlahan pengurangan seperti itu. Saya juga 2 sesi biasanya seperti itu. Karena kalau saya jelaskan 1 sesi di dalam 2 jam biasanya agak ruwet nanti, agak bingung. Nanti malah nggak bisa tidur yang ada nanti dipikirin, wah ini Bapak kasih 1 sesi nanti saya bingung ntar kerjainya bagaimana. Oke, silakan yang tanyakan. Pak, nanti berarti pengumpulan tugas akhir itu yang project waktunya ditentuin Bapak ya? Iya, Apa nanti puas aja? seminggu sebelum, kalau pengumpulan silakan kapan saja, tapi yang pasti seminggu sebelum UAS itu nanti ada presentasinya, Mas. Oh ya. Iya. Kalau dikumpulkannya kapan saja silakan kalian kumpulkan. Bentuknya kayak biasa Pak pengumpulan. Ya, seperti biasa. Nanti kalau pada saat presentasi kalian bisa presentasikan yang bentuknya. Oke. Ya,
di basasinya dibuka, kemudian nanti codingannya dibuka juga. Kalian jelaskan bagaimana alur ceritanya. Pastinya kan sebelum membuat program tersebut ada flowchart-nya ya. Iya, udah. Nanti flowchart nanti kalian jelaskan dulu bagaimana jalan ceritanya dari flowchart tersebut. Baru nanti kalian jelaskan di programnya. Nah, nanti di hasil kalian bisa kasih tahu misalkan, Pak, ini ada kesalahan, misalkan seperti itu. Apabila menginput, contohnya misalkan menginput lebih dari 5, nanti ada kesalahan seperti itu. Kalau kemarin kan saya jelaskan yang waktu UTS ya, apabila kalian menginput menu yang kelima atau menu yang berikutnya lebih dari 4, ya akan terjadi kesalahan ya seperti itu ya, kemarin di UTS-nya. Nanti bisa kalian jelaskan. Nanti, nah kalau masalah tanya jawabnya, tergantung dari teman kalian. Tanya jawabnya. Ada yang nanyanya mungkin sulit, ada yang nanyanya mudah, silakan. Bisa seperti itu. Nanti tanya jawabnya 10 menit aja. 15 menitnya ya kalian presentasikan. Udah 20 menitnya kalian presentasikan, nanti 10 menitnya kalian tanya jawab. Nanti ada waktu sejam lah. Kedua tim ada waktu sejam. Jadi jam 11 siang sampai setengah 12 nanti ada timnya siapa yang siap duluan. Kemudian nanti berikutnya baru bergantian. Karena hanya dua tim saja ya. Atau 2 kelompok saja. Iya, cuma 2, Pak. Iya. Berarti nanti pengumpulan via email lagi aja, Pak? Iya, Program. via email. Oh, Email iya. saja nanti. Iya, Pak. Dibuat apa namanya? Seperti bentuk proposal, seperti bentuk laporan tugas seperti itu. Oh, iya. Ya, nanti dijelaskan di situ. Oke, Pak. Dikasih tahu nama timnya siapa aja, NIM-nya berapa, jangan lupa. Iya. Takutnya NIM-nya lupa nanti. Ya, Pak. Itu saja sih sebenarnya. Ada yang bertanyakan lagi tugasnya? Atau mungkin Mas Erhan udah dikerjain? Tugasnya sudah selesai? Program sih udah ada, Pak. Cuman yang kalau disuruh presentasi ya berarti tinggal presentasinya sama Ya, nanti file-file. betul. Bikin PPT-nya juga ya nanti ya? Ya, Pak. Nanti saya ngomongin sama kelompok. Ya, disesuaikan dengan laporan tugasnya. Laporan tugas nanti dikerjakan, nanti baru dipresentasinya. Laporan tugas sama presentasinya nanti dikirimkan ke via email saja. Oh, iya. Biar saya Oh, bisa presentasi pelajari. juga dikirimin ya, Pak? Iya, betul. Biar saya bisa pelajari juga nanti. Oke, Pak. Siapa tahu saya nanya juga. Ya Pak. Nggak bisa kali. Ya, Tapi Pak. mudah-mudahan saya sih nggak nanya. Mudah-mudahan. Ya Pak, pesan aja Pak. Nggak bisa kali, Pak. Terus Pak. Mudah-mudahan bisa. Kalau mudah-mudahan kalau saya lupa, kadang-kadang saya udah lupa. Saya nggak nanya gitu. Tapi biasanya sih dosen pasti nanya. Tapi saya mudah-mudahan nggak nanya ya. Kan jangan ada yang mengingatkan, yang penting. Iya. Tapi sudah ada gambaran ya mengenai apa namanya UTS-nya nanti. UAS-nya nanti pada saat presentasi. Rehan buat apa? Buat game ya? Enggak, Pak. Rumit. Itu apa kayak semacam menu digital gitu sih, Pak. Jadi kita input apa nih yang kita mau gitu. Ntar berupa harganya juga, terus uang yang kita bayarin kembaliannya berapa gitu. Oke. Mbak Firly buat apa? Buat game? Atau buat akuntansi? Waduh, Mengenai kalau akuntansi? kayaknya susah. Oh. Gak tahu kok, belum dibicarain lagi soalnya sama yang lain. Jauh-jauh ya rumahnya ya? Satu tim atau kelompok itu? Enggak kayaknya deh. Kemarin Ada sih berapa orang tuh? Masih di daerah Tangsel, Tangerang Raya ya kan, tapi tinggalnya atau ada yang pulang ke Jawa tadi, Mbak Novita. Oke, Pak. Pertengahan ini libur ya, bulan Desember ya? Gimana, Pak? Libur akhir tahun ya kalian? Iya, kayak nanti di kalender akademik sih ada sih, Pak.
panjang sih sepertinya sih setahu saya sih di akademiknya. Karena masuk lagi di awal Januari kalau tidak salah. Iya, tanggal 4-an deh kalau nggak Iya, salah. betul. Ada libur waktu 2 minggu. Mungkin bisa ketemu mungkin, atau mungkin melepas penat dulu mau jalan-jalan, tapi nanti di karantina lagi. Jangan lah. Oh, Pak. Pak, nggak bohong. Ada yang ditanyakan lagi? Atau setelahnya ada yang mata kuliah lain? Udah sih Pak, udah Bapak terakhir. Oke. Kira ada mata kuliah lain karena besok libur ya, besok Libur Rabu. Pak tadi kata Pak Agung. Iya libur. Ya libur. Otomatis nggak kuliah lagi ya. Iya, Pak. Pak. Wah, kalian nggak dapat ilmu lagi dah. Udah 2 kali ya nggak libur seperti ini ya. Yang kemarin tanggal merah. Oh iya. Satu sesi nggak ketemu sebenarnya lumayan sih sebenarnya. Karena memang ada yang ketinggalan pastinya. Dan pastinya dosen juga buru-buru kasih materi yang banyak pasti seperti itu. Oke. Saya buat kesimpulan ya dari materi ini. Di dalam, tadi saya jelaskan di awal, di dalam perulangan ini sebenarnya 3 syarat. Kalian jangan lupa tadi, saya bilang tadi. Yaitu pertama adalah kondisi awal perulangan, kemudian kondisi pada saat perulangan, dan kondisi akhir dari perulangan. Kalau ini sudah dilakukan, kalian masih ingat, dan kalian bisa taruh ini, misalkan untuk melakukan perulangan tersebut, pasti kan memiliki perbedaan antara for, while, maupun do while. Sebenarnya ada repeat, tapi saya tidak jelaskan tentang repeat karena jarang digunakan. Kalau for menggunakan di awal pastinya, tetapi dia lebih menggunakan satu garis. Nah, sedangkan while dia dikondisikan di awal, tetapi memiliki perbedaan untuk melakukan perulangannya dengan secara terpisah. Nah, sedangkan dari do while untuk melakukan pemeriksaannya di akhir perulangan. Jadi di awalnya tidak digunakan, pada saat perulangan hanya digunakan, tetapi untuk melakukan akhir dari perulangan tersebut melakukan pemeriksaan bahwa apakah bahwa tersebut bisa dijalankan secara kondisinya atau tidak. Jika tidak ya otomatis akan diulangi. Tetapi jika iya maka akan dilanjutkan atau terjadi selesai seperti itu. Biasanya ini akan terjadi di dalam melakukan pengerjaan dari bentuk while seperti itu. Nah, sedangkan do while ini merupakan modifikasi dari perulangan while dengan memindahkan dari posisi pemeriksaan kondisi ke akhir perulangan. Jadi otomatis hanya di akhir perulangan saja yang bisa dilakukan pemeriksaan di dalam bentuk do while, sedangkan bentuk while lebih awal pemeriksaan dalam perulangan. Itu perbedaan pastinya. Nah, secara langsung, secara tidak langsung bahwa bentuknya while, bentuknya do while, bentuknya for memiliki keunggulannya masing-masing atau memiliki keuntungannya masing-masing dalam melakukan perulangan. Baik kondisinya bentuknya true maupun kondisinya bentuknya adalah false atau salah. Biasanya ini akan terjadi dengan kalian. Mungkin ada ya nanti dalam tugas UASnya nanti, sebelum UAS nanti biasanya ada yang menggunakan while, ada yang menggunakan for, pasti seperti itu. Bentuk yang banyak biasanya adalah penggunaan seperti itu. Tergantung dari kondisi yang akan kita lakukan. Nah, ini akan kita lakukan nantinya. Tidak akan kasih tugas buat kalian hingga UAS nanti, karena tugasnya satu saja. Sebenarnya tugasnya dibagi 2. Sebelum UTS ada 2, kemudian setelah UTS juga ada 2 tugas, tetapi saya memudahkan
Kalian tugasnya di 3 di sebelum UTS dan 1 hanya di sebelum UAS nanti. Jadi walaupun tugasnya kelompok, tugasnya banyak, tapi supaya dikerjakan dengan baik. Nah, mudah-mudahan saya juga tidak akan memberikan nilai yang buruk buat kalian. Saya juga pasti ingin memberikan nilai yang terbaik buat kalian karena ini pengaruh ke IP-nya kalian. Kalau IP-nya jelek, IP-nya buruk, kalian juga yang pasti akan mengulang. Bisa seperti itu remedial. Dan kasihan juga kalau remedial, pasti kan harus ketemu dengan dosen itu tersebut. Udah ketemu dosen itu lagi, ternyata harus ngulang lagi sampai 3 kali. Akhirnya dosennya pun bingung. Ya mau tidak mau, pasti berbeda dosen juga pasti berbeda pendapat, berbeda niat baik maupun niat buruknya. Apakah niat baiknya ingin memberikan yang terbaik buat kalian atau niat buruknya memberikan nilai yang buruk, nilai yang tidak baik buat kalian. Bisa seperti itu. Karena masing-masing dosen juga beda karakter seperti itu. Ada yang memudahkan jalan kalian untuk memberikan nilai yang terbaik, ada juga yang tidak memberikan yang baik. Tergantung dari dosennya seperti itu. Tapi sih saya tidak akan, itu hanya saya saja yang bisa merasakan pada saat pernah kuliah diberikan yang tidak terbaik secara nilai. Tapi saya tidak mau buat kalian, terutama angkatan pertama di TTS, memberikan yang buruk buat kalian tidak. Jadi kalian baik, interaksi, kemudian tugas dikerjakan, kemudian apapun dikerjakan, nilainya ya pasti insya Allah terbaik. Saya bilang tadi nilai B sudah kalian pegang sebenarnya buat kalian nilai B. Tinggal bagaimana nilai B tersebut bisa diganti menjadi nilai A, itu saja. Kalau bisa diganti nilai A kan lebih baik lagi kan? Nilai B itu kan baik, nilai A berarti kan harus lebih baik, seperti itu. Gimana caranya bisa merubah nilai A-nya tersebut jadi nilai A, itu saja sih sebenarnya buat saya. Oke, untuk mata kuliah ini sudah selesai. Ada yang ingin tanyakan sebelum saya tutup? Silakan ingin tanyakan. Atau mungkin sudah lapar, belum makan, belum sarapan mungkin tadi pagi. Ada yang tanyakan, silakan. Kayaknya sih udah sih, Pak. Oke, kalau begitu saya akhiri ya. Jangan ada yang menyesal ya kalau saya akhiri sesinya. Takutnya nanti menyesal di kemudian hari. Oke, terima kasih sudah mengikuti mata kuliah algoritma dan pemrograman praktikum. Untuk materinya bisa kalian download di e-learning. Kalau belum download, kalau belum download, karena sudah saya upload juga. Kemudian ditunggu aja coming soon untuk nilainya di akhir UAS nanti. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Semangat, Pak.